Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada di tema 1, subtema 4. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan yang kedua adalah mengetahui perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak, siapa yang di halaman rumahnya terdapat tanaman? Nah, apakah kalian suka menyiram tanaman tersebut? Tanaman juga membutuhkan air loh, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain air, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman. Misalnya, yang pertama genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Lalu yang kedua adalah hormon. Hormon yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Lalu, selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dari luar tubuh tanaman. Misalnya, nutrisi berupa pupuk, cahaya matahari yang diperlukan untuk proses fotosintesis, air dan kelembapan, suhu udara, dan kelembapan tanah. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jumlahnya, supaya tumbuhan tidak punah. Lalu, perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Apa itu generatif dan vegetatif? Perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, contohnya ada mangga, ada jeruk, ada semangka, dan ada jambu. Prosesnya adalah dari biji akan tumbuh menjadi kecambah, lalu tumbuh dan berbunga, lalu yang terakhir berbuah. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia, dan yang kedua adalah secara buatan, atau dengan bantuan manusia. Oke, yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tunas, kedua, tunas daun, yang ketiga, umbi batang, yang keempat, umbi lapis, yang kelima, umbi akar, yang keenam, spora, dan yang ketujuh adalah akar tinggal.
Lalu, perkembangbiakan secara vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara stek batang, mencangkok, dan merunduk. Oke, kita bahas satu persatu dari vegetatif alami atau yang tanpa bantuan manusia. Yang pertama tadi ada tunas. Tunas adalah tumbuhan baru yang akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya yaitu ada nanas, pisang, dan bambu. Lalu yang kedua ada tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Lalu yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya adalah wortel dan singkong. Lalu yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya adalah bawang merah dan bunga bakung. Yang keenam yaitu spora. Contohnya adalah lumut dan tumbuhan paku-pakuan. Vegetatif alami yang ketujuh adalah akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya ada kunyit, lengkuas, kencur, dan jahe. Lalu, vegetatif buatan atau yang dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah mencangkok. Apa itu mencangkok? Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari cara mencangkok pohon. Lalu yang kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya adalah singkong. Berikut adalah contoh gambar cara stek. Lalu yang ketiga adalah merunduk. Apa itu merunduk? Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya adalah stroberi. Berikut adalah contoh gambar bagaimana cara merunduk. Oke, lalu tugas anak-anak adalah yang pertama, bacalah buku tematik 3A halaman 96, 102, 110, dan 118. Lalu yang kedua, kerjakan buku tematik 3A halaman 111 yang atas di buku nomor 3 dan kerjakan soal latihan yang ada di Google Classroom. Lalu yang ketiga, kerjakan penilaian keterampilan bahasa Indonesia, yaitu menulis laporan
dan dikirimkan di Google Classroom paling lambat hari Minggu. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Kalian harus tetap semangat walaupun kalian belajarnya di rumah. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan anak-anak. Terima kasih.